adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Luar biasa? Yes. Wah, seneng banget nih hari ini kakak bisa ketemu lagi sama adik-adik kelas Madya. Adik-adik, gimana kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan yang luar biasa baik ya, sehat-sehat terus. Dan semoga juga adik-adik masih tetap sukacita untuk mengikuti sekolah minggu walaupun secara online. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari yang diberikan. Kita menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Kita mau langsung masuk ke cerita Alkitab. Tapi sebelumnya ada baiknya kita berdoa dulu ya untuk mengawali ibadah ini dan juga untuk mengawali kita membaca firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.
Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak henti-hentinya dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami boleh tidur di malam hari tadi Tuhan, dan kami boleh bangun di pagi hari ini dengan perasaan yang senang ya Bapa, dengan badan yang sehat dan kuat ya Bapa. Itu semua berkat penyertaan Tuhan saja. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami semua bisa bersekolah minggu walaupun masih dalam online ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati ya Bapa sekolah minggu kami pada hari ini dari awal hingga akhir. Tuhan memberkati setiap kami ya Bapa, agar firman yang kami dengarkan juga dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami ya Bapa. Tuhan berkati juga Kak Suri yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apapun yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kakak mau minta tolong adik-adik untuk buka Alkitabnya. Kita mau baca dari kitab Hosea pasal ke-14 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Hosea pasal yang ke-14 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Bahan Alkitab hari ini di bawah judul perikop tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, ya, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Oke adik-adik, sampai di sini pembacaan firman Tuhannya. Sekarang kita mau sama-sama membahas dan mencari tahu apa pesan Tuhan dari firman yang kita baca tadi. Adik-adik, tema sekolah minggu kita pada hari ini adalah maaf, kata yang punya kuasa. Nah adik-adik, berbicara mengenai kata maaf, sebenarnya kata maaf ini sudah familiar banget ya dalam kehidupan kita. Kakak yakin dan percaya adik-adik sekolah minggu adalah adik-adik yang baik ya. Dari segi sifat, perilaku, dimanapun adik-adik berada, adik-adik pasti sering mengucapkan kata maaf ketika adik-adik melakukan suatu kesalahan. Nah adik-adik, ada 3 kata yang sebenarnya punya kuasa yang besar. Yang pertama adalah terima kasih, yang kedua adalah maaf, dan yang ketiga adalah tolong. Nah, kalau untuk adik-adik, kakak yakin dan percaya adik-adik sudah paham betul ya kalau 3 kata yang tadi itu adalah 3 kata yang penting yang harus kita biasakan untuk kita ucapkan dalam situasi-situasi tertentu. Misalnya untuk kata terima kasih ketika kita dibantu oleh orang lain, atau ketika kita minta tolong lalu dibantu ada orang yang baik kepada kita, kita mengucapkan kata terima kasih. Lalu tadi kata tolong. Nah, kata tolong ini adalah kata wajib adik-adik yang harus kita gunakan ketika adik-adik ingin meminta bantuan orang lain atau ingin meminta orang lain melakukan sesuatu untuk adik-adik. Dan kata yang ketiga tadi adalah kata maaf adik-adik. Kata maaf ini adalah kata yang sangat wajib adik-adik gunakan ketika adik-adik melakukan kesalahan. Nah adik-adik, apa sih kaitannya kata maaf dengan firman yang kita baca pada hari ini? Nah hari ini kita membaca dari kitab Hosea adik-adik. Perikop yang kita baca hari ini adik-adik berisi tentang kesalahan-kesalahan bangsa Israel dan bagaimana mereka akhirnya mau meminta maaf untuk kesalahan yang mereka lakukan adik-adik. Nah yang pertama adik-adik, jadi kalau kita bagi ya ayatnya, kita bisa cek di ayat 2 sampai ayat 4 itu merupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Lalu nanti di ayat 5 sampai ayat 9 adalah respon Tuhan terhadap pertobatan yang mereka lakukan. Di ayat yang kedua sampai yang keempat, di situ kita bisa simpulkan adik-adik, apa saja sih yang menjadi kesalahan dari bangsa Israel pada saat itu.
Nah, adik-adik, yang pertama di ayat yang keempat, Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Jadi adik-adik, sebelum pertobatan ini, bangsa Israel selain mereka menyembah berhala, adik-adik, bangsa Israel ini juga menuhankan suatu bangsa lain, yaitu kerajaan Asyur. Nah, kerajaan Asyur ini mereka posisikan sebagai kekuatan yang maha dahsyat yang dapat menyelamatkan mereka dari apapun, adik-adik ya. Kalau di zaman yang dulu kan bukti keselamatan tuh terselamat dari perang, selamat dari penindasan. Nah, mereka itu menganggap Asyur ini adalah penyelamat mereka, dan mereka tunduk banget kepada bangsa ini, bangsa Asyur dan kerajaan Asyur. Nah, yang kedua adik-adik, mereka juga berjanji untuk tidak lagi mengandalkan kekuatannya, melainkan mengandalkan Allah saja. Di ayat yang keempat juga adik-adik, mereka bilang kami tidak mau mengendarai kuda. Jadi mereka tidak mau lagi berperang melawan bangsa-bangsa lain dengan kekuatan mereka sendiri, tapi mereka mau mengandalkan Tuhan Yesus untuk setiap hal yang mereka lakukan. Dan yang ketiga adik-adik, kesalahan yang mereka akui adalah di ayat yang keempat juga. Jadi tiga-tiganya itu ada di ayat 4 ya adik-adik ya. Dan di bagian akhir ini mereka bilang, kami tidak akan berkata lagi ya Allah kami kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Nah, di sini mereka berjanji bahwa mereka tidak akan lagi menyebut ya Allah kami atau menuhankan buatan-buatan mereka. Buatan-buatan di sini maksudnya adalah patung-patung yang mereka buat. Jadi kalau berhala itu misalnya mereka bikin batu adik-adik, batu bentuknya sedemikian rupa ya kan. Lalu mereka sembah itu, mereka berdoa kepada batu itu, dan mereka meminta pertolongan kepada batu itu. Itu namanya menyembah berhala, membuat Tuhan lain, membuat Allah lain untuk disembah. Dan mereka mengakui itu sebagai kesalahan, dan mereka mau bertobat dan tidak mau melakukannya. Adik-adik, ketika mereka meminta maaf kepada Allah, apa sih yang Allah lakukan? Apa sih yang menjadi respon Allah untuk permintaan maaf mereka? Tadi kakak bilang di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9, Tuhan Yesus, Allah menyampaikan bahwa Dia akan melakukan hal-hal yang ada di ayat ini adik-adik. Dia akan memulihkan mereka dari penyelewengan, mengasihi mereka dengan sukarela. Terus Allah juga akan seperti embun bagi Israel, sehingga Israel bisa berbunga seperti bunga bakung, ya kan? Terus juga Allah bilang mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum, ya kan? Jadi Allah menerima permintaan maaf mereka, dan Allah berjanji akan melindungi mereka serta menyertai jalan mereka, menyertai hidup mereka selanjutnya, karena mereka sudah melakukan pertobatan. Dan Israel ini akhirnya bisa lahir baru adik-adik karena pertobatan yang mereka lakukan kepada Allah. Nah adik-adik, pesan hari ini simple tapi penting banget ya. Dan mungkin adik-adik juga sebenarnya udah tahu, tapi kakak mau terus ingetin ke adik-adik bahwa penting untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf adik-adik. Nah kadang-kadang nih kita minta maaf aja tanpa kita akui kesalahannya. Kayak kadang-kadang kalau misalnya di rumah ya kan dimarahin papanya atau dimarahin mamanya, yaudahlah minta maaf aja daripada lama, yaudahlah minta maaf aja daripada nggak dapat uang jajan, yaudahlah iya udah minta maaf aja deh daripada nggak dibolehin main gadget gitu. Kadang-kadang kita menggampangkan kata maaf adik-adik, padahal sebenarnya yang paling penting, yang paling utama sebelum kata maaf itu adalah mengakui kesalahan. Jadi ketika kita bersalah adik-adik, kita mau mengakui kesalahan kita. Oh iya bener, aku tadi mainnya kelamaan, terus aku nggak bantuin mama cuci piring, ya pantas aja mama marah. Ya, aku bersalah dan aku mau meminta maaf gitu. Jangan adik-adik minta maaf tapi tidak mengakui kesalahannya. Jadi ada hal penting yang harus dilakukan sebelum meminta maaf. Dan dua hal ini memang harus dilakukan berbarengan adik-adik ya. Gak bisa juga adik-adik cuma mengakui kesalahan, iya deh salah deh, iya deh aku salah deh gitu, tapi nggak minta maaf, itu nggak bisa juga. Jadi ini dua hal yang berkesinambungan. Ketika adik-adik menyadari bahwa adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik mau mengakuinya ya, adik-adik mau mengakuinya, dan adik-adik juga mau meminta maaf. Dan level selanjutnya setelah meminta maaf adalah tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Gitu adik-adik. Nah, apa sih adik-adik yang menjadi tantangan kita untuk tidak mengatakan maaf? Biasanya adik-adik kita punya rasa gengsi ya, kita malu untuk meminta maaf karena ada beberapa orang yang menganggap ketika kita minta maaf adalah berarti kita adalah orang yang lemah adik-adik, orang yang bersalah. Tapi sebenarnya adik-adik, kata maaf ini sangat penting adik-adik.
kita mengucapkan kata maaf bukan berarti kita orang yang lemah, tapi kita adalah orang yang hebat karena kita mau mengakui kesalahan kita dan kita mau memperbaiki diri. Adik-adik bisa menghindari sifat seperti itu dengan menanamkan bahwa kata maaf ini justru dia punya kuasa adik-adik, bukan membuat adik-adik tidak berharga dengan mengatakan kata maaf. Adik-adik justru bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan mengakui kesalahan adik-adik, dan orang-orang pasti akan menghargai itu adik-adik, dan orang-orang pasti akan senang karena adik-adik mau mengakui kesalahan dan adik-adik mau untuk berubah dan menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi pesannya hari ini tadi ya, adik-adik mau mengakui kesalahan adik-adik, adik-adik juga mau meminta maaf untuk kesalahan yang adik-adik lakukan, dan untuk naik level adik-adik berarti harus mau menjauhkan diri, harus mau menghindari untuk melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Gak ada gunanya kalau adik-adik minta maaf tapi besok adik-adik lakukan lagi. Lama-lama kata maaf yang adik-adik katakan itu tidak ada kuasanya lagi, gak ada harganya lagi. Seperti tema kita hari ini, maaf adalah kata yang punya kuasa. Seperti bangsa Israel yang mau mengakui kesalahan mereka, ketika mereka mau mengakuinya dan mau meminta maaf, Tuhan memaafkan mereka. Nah, seperti itu juga kita adik-adik, kita mau mengakui kesalahan kita dan kita mau meminta maaf dan kita mau untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke adik-adik, mudah ya hari ini pesannya tentang minta maaf. Oke adik-adik, sekolah minggunya udah selesai nih. Jadi kakak mau kasih tugas untuk adik-adik semua. Kakak mau minta tolong adik-adik untuk membuat puisi dan membacakannya dan direkam ya, dibuat dalam bentuk video. Puisi tentang permintaan maaf dan memperbaiki diri gitu. Adik-adik kalau cerita kan gampang ya, kalau cerita tuh gampang, untuk menceritakannya secara narasi seperti ini pasti mudah. Tapi kalau dibikin puisi rada-rada challenging nih, rada-rada menantang. Nah, kakak mau minta tolong adik-adik untuk membuat puisi dan membacakannya, lalu videonya nanti dikirimkan ke kakak. Nanti yang bagus-bagus akan kakak tampilkan di video minggu depan. Oke adik-adik, dan kita juga sekarang mau menutup ibadah ini dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam sekolah minggu kami dari awal hingga akhir ini ya Bapak. Kiranya Tuhan firman yang kami baca hari ini tidak berlalu sia-sia Tuhan, tapi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi pribadi yang mau mengakui kesalahan kami dan mau meminta maaf atas apa yang kami lakukan, kesalahan yang kami lakukan ya Bapak. Tuhan, kami menyerahkan juga setiap hal dalam hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan, keluarga kami ya Bapak. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun orang tua kami, kakak dan adik kami berada ya Bapak. Tuhan Yesus memberkati juga Tuhan Yesus setiap teman-teman kami ya Bapak, kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, dimanapun berada Tuhan yang memberikan kesehatan dan keselamatan saja ya Bapak. Tuhan memberkati juga Tuhan gereja kami dalam pandemi ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan dapat terus bertumbuh ya Bapak melalui pelayanan-pelayanan ya Bapak di komisi-komisi dari sekolah minggu hingga komisi lansia. Kiranya Tuhan yang sertai selalu ya Bapak. Tuhan berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Kiranya Tuhan yang mau sertai terus ya Bapak dalam masa pandemi seperti ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang mau sertai selalu Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta jajarannya Bapak dan para petinggi-petinggi negara ya Tuhan Yesus, dan kami semua sebagai warga negara agar dapat terus melakukan protokol kesehatan sehingga keadaan dapat semakin pulih ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga sebentar akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus selalu sertai kami dimanapun kami berada ya Bapak. Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekolah minggunya udah selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirim ke kakak. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bye.